Di sini saya secara ilmiah ini belakang 52 akan menjelaskan persamaan diferensial tidak eksak. Jadi jika MDX plus NDY sama dengan 0 adalah PD tidak eksak, sedemikian sehingga ada Fx, Y sehingga Fmdx plus NDY sama dengan 0 merupakan PD eksak, maka F disebut faktor integrasi. Lanjut, Fmdx plus Fndy sama dengan 0 itu saya ngambil dari sini, terus saya turunkan jadi del Y Fm. Jadi yang ini dikali ini, terus yang ini dikali ini jadi seperti ini. Del F del Y dikali M ditambah F dikali del M del Y sama dengan del F del X N plus F del N del X. Terus itu bisa diubah menjadi atau diturunkan lagi menjadi yang sini F dikali del M del Y, itu saya ngambil dari sini. Terus min F del N del X sama dengan del F del X N min del F del Y M. Lalu lagi F sama dengan del F del X N dikurangi del F del Y M per del M del Y min del N del X. Selanjutnya untuk contoh soalnya yaitu tentukan jenis PD berikut: 3x pangkat 2 y pangkat 2 dx ditambah dalam kurung 4x min y min 12 del y sama dengan 0. Untuk pembahasannya, M sama dengan 3x pangkat 2 y pangkat 2 del M del y sama dengan 6x pangkat 2 y. N sama dengan 4x pangkat 3 y min 12 del N del X sama dengan 12x pangkat 2 y. Terus del M del Y dikurangi del N del X per M sama dengan 6x pangkat 2 y dikurangi 12x pangkat 2 y per 3x pangkat 2 y pangkat 2 sama dengan negatif 6x pangkat 2 y per 3x pangkat 2 y pangkat 2 sama dengan min 2 per y. Selanjutnya del M del Y dikurangi del N del X sama dengan 6x pangkat 2 y dikurangi 12x pangkat 2 y per 4x pangkat 2 y dikurangi 12 sama dengan negatif 6x pangkat 2 y per 4x pangkat 3 y dikurangi min 12. Untuk contoh soal yang nomor 2, tentukan jenis PD berikut: 2y min x pangkat 3 dalam kurung dx plus
X dy sama dengan 0. Untuk pembahasannya, del M sama dengan 2y min X pangkat 2, del M del Y sama dengan 2, N sama dengan X, del N del X sama dengan 1. Karena del M del Y tidak sama dengan del N del X, maka bukan merupakan persamaan diferensial eksak. Selanjutnya, del M del Y min del N del X per M sama dengan 2 dikurangi 1 per 2 Y dikurangi X pangkat 3 sama dengan 1 per 2X min X pangkat 3. Del M del Y dikurangi del N del X per N sama dengan 2 dikurangi 1 per X sama dengan 1 per X. Jadi hasil dari soal yang nomor 2. Saya Hamidah Fitria akan menjelaskan PD tidak eksak pada kasus 1, yaitu jika F hanya memuat variabel X saja, maka kita misalkan del F del X sama dengan dF dx dan del F del Y sama dengan 0. Maka kita memasukkan ke bentuk umum tidak eksak seperti di bawah ini. F sama dengan del F del X dikali N min del F del Y kali M per del M del Y min del N del X. Maka menjadi F sama dengan dF dx dikali N min 0 dikali M per del M del Y min del N del X. Kemudian F sama dengan dF dx dikali N per del M del Y min del N del X. Kemudian F sama dengan dF dx dikali N dikali 1 per del M del Y min del N del X. Kemudian F sama dengan dF dikali N per del M del Y min del N del X dikali dx. Maka kita operasikan menjadi dF per F sama dengan del M del Y min del N del X per N dikali dx. Maka kita integralkan. Integral dF per F sama dengan integral del M del Y min del N del X per N dikali dx. Kemudian integral dF per F adalah ln F, maka integral del M del Y min del N del X per N dikali dx. Lalu ingat kembali konsep ln, yaitu ln P sama dengan X. Bisa kita tulis ln P sama dengan ln E pangkat X.
maka kedua len bisa kita coret menjadi P sama dengan E pangkat X. Maka hasil operasi dari ini adalah F sama dengan E pangkat integral del M del Y min del N del X per N dikali dx. Maka lanjut ke contoh soal kasus yang pertama, PD tidak eksak. Berikut contoh soalnya. Ubahlah PD di bawah ini menjadi PD eksak, kemudian selesaikan. Nah, ini soalnya. Y aksen sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus x per min xy. Berikut pembahasannya. Langkah yang pertama, tulis soalnya terlebih dahulu. Y aksen sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus x per min xy. Kemudian kita ubah, maka menjadi dy dx sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus x per min xy. Maka kemudian kita kalikan silang, maka menjadi x kuadrat plus y kuadrat plus x dx sama dengan min xy dy. Maka x kuadrat plus y kuadrat plus x dx plus xy dy sama dengan 0. Karena pindah ruas, maka menjadi positif. Nah, ini merupakan persamaan baru. Kemudian x kuadrat plus y kuadrat plus x kita misalkan menjadi m dan xy menjadi n. Maka diperoleh del m del y sama dengan 2y dan del n del x sama dengan y. Kemudian kita kurangkan del m del y min del n del x sama dengan del m del y sama dengan 2y min del n del x y. Maka menghasilkan 2y min y sama dengan y. Setelah diperoleh nilai del m del y min del n del x sama dengan y, maka del m del y min del n per min del n del x per n, maka menghasilkan, nah del m del y min del n del x ini tadi kan sudah diketahui, yaitu y. Tinggal kita masukkan y per n. N ini tadi permisalan, tinggal kita masukkan yaitu xy. Kemudian del m del y min del n del x per m, maka menghasilkan y per m nya tadi x kuadrat plus y kuadrat plus x. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus f sama dengan e pangkat integral del m del y min del n del x per n dx. Maka menghasilkan f sama dengan e
pangkat integral 1/x dx. Kemudian f sama dengan e pangkat ln x. Nah, ln x ini merupakan integral dari 1/x ini. Kemudian menghasilkan f sama dengan x. Karena menghasilkan x, maka kasus satunya yaitu yang ini. Kasus 1. Kemudian kita operasikan ke persamaan baru. Nah, ini persamaan baru yang tadi. Kemudian kita masukkan x kurung buka x kuadrat plus y kuadrat plus x dx plus xy dy kurung tutup. Kemudian menghasilkan x dikali x kuadrat x pangkat 3 plus x dikali y kuadrat x y kuadrat plus x kali x kuadrat dx plus x dikali xy sama dengan x kuadrat y dy sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan baru lagi. Kemudian kita misalkan x pangkat 3 plus xy plus x kuadrat. Kita misalkan m. Kemudian x kuadrat y kita misalkan n. Kemudian kita integralkan del m del y sama dengan 2y. Kemudian del n del x sama dengan 2y. Karena del m del y dan del n del x sama, maka termasuk dalam PD eksak. Kemudian kita operasikan ke dalam del f del x sama dengan x pangkat 3 plus xy kuadrat plus x kuadrat. Kemudian kita kalikan silang, maka menghasilkan del f sama dengan x pangkat 3 plus xy kuadrat plus x kuadrat dx. Kemudian ruas kanan ini kita integralkan, maka menghasilkan f sama dengan integral x pangkat 3 plus xy kuadrat plus x kuadrat dx. Maka menghasilkan f sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus setengah x kuadrat y kuadrat plus 1/3 x pangkat 3 plus cy. Kemudian diperoleh nilai fxy sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus setengah x kuadrat y kuadrat plus 1/3 x pangkat 3 plus cy. Kemudian diturunkan, maka menjadi del f del y sama dengan x kuadrat y plus cy. Del f del y sama dengan x kuadrat y. Maka kita kurangkan del f del y ini dikurangkan dengan del f del y yang ini, maka menghasilkan del f yang pertama yaitu x kuadrat y plus cy dikurangi x kuadrat y, maka menghasilkan c aksen y sama dengan 0. Kemudian kita integralkan, maka menjadi cy sama dengan c. Dari persamaan baru diperoleh nilai fxy yaitu f sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus setengah x kuadrat y kuadrat plus 1/3 x pangkat 3 plus c. Kemudian fxy diganti dengan c, maka kita masukkan ke dalam penyelesaian, maka menjadi 1/4 x pangkat 4 plus setengah x kuadrat y kuadrat plus 1/3 x pangkat 3 plus c sama dengan c, maka menghasilkan 1/4 x pangkat 4 plus setengah x kuadrat y kuadrat plus 1/3 x pangkat 3 sama dengan c. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Hudayati akan menjelaskan tentang
Kasus 2, PD tidak eksak, di mana jika F hanya memuat variabel Y saja, maka del F per del Y sama dengan dF per dy, dan del F per del X sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi F sama dengan negatif dF per dy dikalikan M per del M per del Y dikurangi del N per del X. Kemudian pada tiap pembilang dan penyebut ini dikalikan dengan dy sehingga diperoleh F sama dengan dF dikalikan M per dm del M per del Y dikurangi del N per del X dikalikan dy. Kemudian dikalikan silang sehingga menjadi dF per F sama dengan negatif dm per del M per del Y dikurangi del N per del X dibagi M atau per M dikalikan dy. Kemudian masing-masing ruas diintegralkan sehingga menjadi integral dF per F sama dengan negatif integral del M per del Y dikurangi del N per del X per M dikalikan dy. Kemudian integral dF per F sama dengan ln F sama dengan negatif integral del M per del Y dikurangi del N per del X per M dikalikan dy, sehingga F diperoleh Euler pangkat negatif integral del M per del Y dikurangi del N per del X per M dikalikan dy. Sehingga persamaan ini digunakan ketika F atau faktor integrasi hanya memuat variabel Y saja. Contoh soalnya terdapat persamaan X Y ditambah Y pangkat 2 ditambah Y dx ditambah X pangkat 2 ditambah 3XY ditambah 2X dy sama dengan 0. Persamaan X Y ditambah Y pangkat 2 ditambah Y merupakan persamaan M, dan persamaan X pangkat 2 ditambah 3XY ditambah 2X merupakan persamaan N. Sehingga penyelesaiannya kita cari untuk del M per del Y terlebih dahulu. Karena persamaan M adalah X Y ditambah Y pangkat 2 ditambah Y, maka del M per del Y sama dengan X ditambah 2Y ditambah 1. Kemudian kita cari lagi del N per del X. Karena persamaan N adalah X pangkat 2 ditambah 3XY ditambah 2X, maka untuk del N per del X sama dengan 2X plus 3Y plus 2. Kemudian kedua persamaan ini kita eliminasi sehingga diperoleh del M per del Y dikurangi del N per del X
sama dengan negatif X dikurangi Y kurangi 1. Setelah diketahui hasil dari pengurangan del M del Y dan del N del X, kita bagi dengan M untuk mengetahui apakah faktor integrasinya hanya memuat variabel Y saja. Kita bagi del M del Y dikurangi del N per del X dibagi dengan M. Masukkan X negatif X min Y min 1 dibagi dengan M nya ini X Y plus Y pangkat 2 plus Y sama dengan, kita keluarkan negatifnya, X plus Y plus 1 dibagi, kita keluarkan Y nya, X plus Y plus 1, sehingga kita peroleh negatif 1 per Y. Karena hanya memuat variabel Y saja, maka ini termasuk kasus 2. Setelah diketahui variabelnya hanya memuat Y saja yang termasuk kasus 2, maka kita cari F-nya, di mana F dari kasus 2 itu adalah Euler pangkat negatif integral del M per del Y dikurangi del N per del X dibagi dengan M dikalikan dy. Kemudian diperoleh F sama dengan Euler negatif integral, karena ini hasilnya negatif 1 per Y, kita tulis negatif 1 per Y dy, sehingga diperoleh F sama dengan Euler pangkat ln Y, sehingga F nya sama dengan Y. Selesai. Saya Nuril Maulidia akan menjelaskan tentang kasus 3 PD tidak eksak, yaitu jika F memuat variabel X dan Y dengan syarat F dapat diubah menjadi FPT atau fungsi peubah tunggal. Kita ambil contoh soal FPT yaitu Z sama dengan XY. Maka Z diturunkan terhadap X, maka menjadi del Z del X sama dengan Y. Dan Z kita turunkan terhadap Y, maka menjadi del Z del Y sama dengan X. Lalu kita kembali lagi, kita misalkan del F del X sama dengan del F del Z kali del Z del X, dan del F del Y sama dengan dF dz kali del Z del Y. Maka kita masukkan ke bentuk umum persamaan PD tidak eksak, yaitu F sama dengan del F del X kali N kurangi del F del Y kali M per del M del Y kurangi del N del X. Maka menjadi F sama dengan del F del X kita ubah menjadi ini, yaitu dF dz kali
del Z del X kali N kurangi del F del Y. Kita ubah ke permisalan ini menjadi df dz kali del Z del Y kali M per del M del Y min del N del X. Lalu kita keluarkan del F del Z nya, maka menjadi F sama dengan df dz, kita beri kurung, del Z del X kali N kurangi del Z del Y kali M per del M del Y min del N del X. Lalu operasi ini kita operasikan menjadi F sama dengan df dz del Z del X kali N min del Z del Y M dikali 1 per del M del Y min del N del X. Lalu dapat kita rubah menjadi atau kita operasikan menjadi F sama dengan df dalam kurung del Z del X kali N kurangi del Z del Y kali M per del M del Y min del N del X kali, ini kita beri kurung dz. Jadi dz ini pindah ke bawah. Lalu kita operasikan kembali persamaan ini menjadi df per F sama dengan del M del Y min del N del X per del Z del X kali N kurangi del Z del Y kali M kali dz. Jadi awal mulanya df ini kita pindah ke seperti ini. Jadi f ini diubah jadi 1/f, maka df pindah ke atas. Lalu kita integralkan keduanya, maka menjadi integral df per f sama dengan integral del M del Y min del N del X per del Z del X kali N min del Z del Y kali M dz. Hasil dari integral del f per f adalah ln f sama dengan integral del M del Y min del N del X per del Z del X kali N min del Z del Y kali M dz. Kita ingat kembali konsep ln seperti kasus sebelumnya, yaitu jika ln P sama dengan X, maka dapat dioperasikan menjadi ln P sama dengan ln E pangkat X. Kedua ln ini dapat kita coret, maka menjadi P sama dengan E
pangkat X. Sama seperti konsep learn ini, maka persamaan ini dapat kita tulis menjadi F sama dengan E pangkat integral del M del Y min del N del X per del Z del X kali N min del Z del Y kali M dz. Maka ini adalah bentuk umum kasus 3 PD tidak eksak. Selanjutnya adalah contoh soal. Diketahui 2x pangkat 3 y kuadrat min y dx ditambah 2x kuadrat y pangkat 3 min x dy sama dengan 0. Ubahlah persamaan diferensial tersebut menjadi persamaan diferensial eksak yang faktor integrasinya merupakan fungsi yang variabelnya x, y. Tentukan penyelesaiannya. Baiklah, untuk menyelesaikan soal ini kita ambil permisalan z sama dengan x, y. Kita turunkan z terhadap x, maka menjadi del z del x sama dengan y, dan kita turunkan z terhadap y, maka menjadi del z del y sama dengan x. Di dalam soal diketahui bahwa 2x pangkat 3 y kuadrat min y dx ditambah 2x kuadrat y pangkat 3 min x dy sama dengan 0. Maka yang ini kita ambil sebagai m dan yang ini diambil sebagai n. Untuk mencari faktor integrasi, kita harus mengetahui pengurangan del m dan del m del y dengan del n del x. Maka kita cari dulu del m del y nya. Kita turunkan m terhadap y, maka menjadi 4x pangkat 3 y min 1. Kemudian kita cari del n del x. Ini kita turunkan terhadap x, maka menjadi 4x y pangkat 3 min 1. Dari kedua persamaan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa del m del y tidak sama dengan del n del x. Maka ini dinamakan non eksak. Selanjutnya kita kurangi kedua persamaan ini. Nah, del m del y, lalu kita kurangi del m del y dengan del n del x, maka menjadi 4x pangkat 3 y min 1 kurangi dengan 4x y pangkat 3 min 1. Maka hasilnya adalah 4x pangkat 3 y min 4x y pangkat 3. Lalu persamaan ini dapat kita operasikan menjadi 4xy x kuadrat min y kuadrat. Selanjutnya kita mencari del z del x kali n del x kali n min del z del y kali m. Maka del z del x nya kita masukkan ini, y kita kasih kurung, n nya adalah ini 2x pangkat 2 y pangkat 3 min x. Kemudian m del z del y nya kita ambil ini x, lalu m nya yang ini 2x pangkat 3 y pangkat 2 min y. Lalu kita beri kurung, lalu kita operasikan menjadi ini kali ini, maka menjadi 2x kuadrat y pangkat 4. Ini dikali ini jadi xy min ini dikali ini menjadi 2x pangkat 4 y kuadrat. Ini kali ini, maka menjadi
min, ini kasih kurung, xy. Lalu selanjutnya kita operasikan menjadi 2x kuadrat y pangkat 4 min 2x pangkat 4 y kuadrat. Ini sama ini hilang karena dikurangi. Lalu maka ini dapat kita operasikan lagi menjadi 2x kuadrat y kuadrat. Kita pisah y kuadrat min x kuadrat. Kemudian kita masukkan ke bentuk umum non eksak kasus 3, yaitu f sama dengan e integral del m del y min del n del x per del z del x kali n kurangi del z del y kali m dz. Lalu ini sudah kita hitung menghasilkan ini, maka ini kita pindah ke sini, jadi 4xy x kuadrat min y kuadrat per, ini juga kita sudah hitung menghasilkan ini, maka ini kita masukkan ke dalam persamaan ini, yaitu 2x kuadrat y kuadrat min x kuadrat dz. Lalu kita hitung, maka kita hitung sama dengan e integral ini kita kalikan dengan min 1, maka menjadi min 4xy y kuadrat min x kuadrat per 2x kuadrat y kuadrat min x kuadrat dz. Lalu kita hitung ini dibagi ini, yang atas dibagi yang bawah, maka menjadi e integral min 2 y kuadrat min x kuadrat per x y kuadrat min x kuadrat dz. Lalu ini sama ini dapat kita coret karena sama. Lalu ini kita coret, maka menghasilkan e integral min 2 per xy dz. Selanjutnya kita operasikan lagi, maka menjadi e min 2 nya kita keluarkan, jadi min 2 integral 1 per xy dz. Lalu 1 per xy ini menjadi xy tadi adalah z, ini xy adalah z, maka dapat kita tulis e min 2 integral 1 per z dz. Lalu ini menjadi e min 2 integral dari 1 per z adalah ln z. Lalu ini dapat kita ubah menjadi e ln z pangkat min 2. E pangkat ln z min 2 maka menjadi z min 2. Ini dapat kita operasikan menjadi 1 per z kuadrat. Lalu z ini kita ubah lagi menjadi xy, maka menjadi 1 per x kuadrat y kuadrat. Jadi kita peroleh nilai f sama dengan 1 per x kuadrat y kuadrat. Setelah kita mengetahui nilai f adalah 1 per x kuadrat y kuadrat, maka kita kalikan ke persamaan yang ada di dalam soal. Maka menjadi 1 per x kuadrat y kuadrat dikalikan ke soal yang ini, maka menjadi
2x pangkat 3 y kuadrat min y dx ditambah 2x kuadrat y pangkat 3 min x dy sama dengan 0. Nah, itu. Lalu kita kalikan satu per satu. Ini kali ini sama ini, dan ini sama ini. Maka dapat kita tulis 2x pangkat 3 y pangkat 2 per x kuadrat y kuadrat min y per x kuadrat y kuadrat tambah dx ditambah 2x kuadrat y pangkat 3 per x kuadrat y kuadrat min x per x kuadrat y kuadrat dy sama dengan 0. Lalu kita hitung, maka menjadi 2x min 1 per x kuadrat y dx ditambah 2y min 1 per x y kuadrat dy. Maka diperolehlah persamaan baru lagi. Maka ini dapat dikatakan M kecil dan ini N kecil. Lalu kita hitung lagi seperti langkah awal, yaitu mencari del M del Y dan del N del X. Maka setelah kita peroleh persamaan baru ini, kita hitung kita turunkan M terhadap Y, yang ini kita turunkan terhadap M terhadap Y, maka memperoleh 1 per x kuadrat y kuadrat. Begitupun juga dengan N kita turunkan terhadap X, maka diperoleh nilai 1 per x kuadrat y kuadrat. Ini nilainya sama, maka ini dapat dikatakan PD eksak. Setelah itu dapat kita peroleh nilai del F del X nya sama dengan 2x min 1 per x kuadrat y. Mengapa seperti ini? Karena del F del X itu sama dengan M. Setelah itu kita rubah del F sama dengan 2x min 1 per x kuadrat y. Ini pindah ke sini menjadi seperti ini. Lalu kita mencari nilai F, yaitu keduanya sama-sama diintegralkan. Integral df sama dengan 2x integral 2x min 1 per x kuadrat y del x. Integral df diperoleh nilai f, maka ini menjadi f sama dengan x kuadrat plus 1 per xy plus cy. Jangan lupa kalau integral tak tentu, maka jangan lupa dikasih cy. Lalu selanjutnya kita cari del f del y. Del f del y itu sama dengan n, maka del f del y sama dengan n kecilnya tadi adalah nilai ini. Maka kita masukkan 2y min 1 per xy kuadrat. Kemudian nilai f ini kita turunkan terhadap y juga. Del f del y, maka menjadi min 1 per xy kuadrat plus c aksen y. Lalu kedua persamaan ini kita substitusikan menjadi 2y min 1 per xy kuadrat sama dengan min 1 per xy kuadrat plus c aksen y. Maka menjadi c aksen y sama dengan 2y. cy sama dengan integral 2y. cy sama dengan ini kita integralkan
Karena C aksen Y agar menjadi C, maka nilai ini diintegralkan, maka menjadi seperti ini. Integral 2Y adalah Y kuadrat plus C. Setelah nilai CY diperoleh, maka persamaan ini menjadi F sama dengan X kuadrat plus 1 per XY plus ini Y kuadrat plus C. Jadi penyelesaiannya adalah kita disuruh mencari penyelesaian dengan fungsi XY sama dengan C. Fxy nya ketemu ini, maka X kuadrat plus 1 per XY plus Y kuadrat plus C sama dengan C. Maka nilainya adalah X kuadrat plus 1 per XY plus Y kuadrat sama dengan C. Selesai. Ini adalah penyelesaiannya.